Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudari, dikatakan yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dari perikop ini bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada dua unsur yang dapat kita temukan dari nasihat berjaga-jaga akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, yaitu ketidaksadaran dan ketidakdugaan. Yang pertama, ketidaksadaran. Ayat 37 sampai 39 mengatakan, saya ulangi, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ada ketidaksadaran bahwa Yesus akan datang kembali. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hidup bertahun-tahun dalam dunia sekian lamanya, itu dapat mengalihkan kesadaran kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita terlena di dalam rutinitas, tugas, aktivitas, dan prioritas yang ada dalam dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang setiap bangun tidur, yang ada di kepala kita adalah tugas-tugas rutin kita sehari-hari. Kita harus mengerjakan proyek-proyek yang harus diselesaikan dengan deadline yang sudah ditentukan. Jadi hidup kita setiap hari kita jalani, kita memiliki apa yang ada di kepala kita, sehingga seringkali kesadaran kita bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali memudar. Kita tidak memikirkan itu lagi. Ayat 42, sebab itu mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu, kesadaran kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini dapat tetap terjaga kalau kita tetap aktif, komunikatif, dan interaktif dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Maksudnya ketika kita terus aktif berinteraksi, berkomunikasi dengan Tuhan lewat firman-Nya dalam doa kita, maka pikiran kita akan terus diingatkan oleh Roh Kudus bahwa kelak Tuhan akan datang kedua kali. Sehingga kita dapat mempraktekkan apa yang dikatakan di dalam ayat 42 ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah kita bisa menjaga kesadaran kita. Nah, yang kedua, unsur kedua adalah ketidakdugaan. Di ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, permasalahannya, siapakah di sini yang
tahu kalau pencuri akan datang pada malam hari ini. Tidak ada yang tahu, bukan? Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Kita tidak bisa menduganya. Nah, hidup di tengah dunia dengan segala persoalannya, itu membuat kita tidak menduga akan persoalan yang jauh lebih krusial dari persoalan sehari-hari kita. Kita hidup di tengah dunia dengan persoalan-persoalan kita, sehingga kita menduga banyak hal di tengah dunia ini, tapi tidak pernah kita menduga atau kita menjadi lupa akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Seringkali justru ketika kita kritis, ketika ada sesuatu yang kronis dan ironis dalam hidup kita, itu membuat kita justru jadi menduga kapan Tuhan datang kembali yang kedua kali mengangkat kita semua. Setidaknya dia menjemput saya atau Anda, menjemput kita secara pribadi. Nah, demikianlah saudara-saudari. Jadi ayat 44 mengatakan, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jangan sampai kita harus mengalami kritis, sesuatu yang kronis dalam diri kita, atau justru kita mengalami hal ironis dalam hidup kita, baru kita kembali berpikir, menduga kapan Tuhan datang kembali. Biarlah ketika kita masih sehat, ketika kita masih produktif, kita tetap punya kesadaran dan kedugaan bahwa Tuhan akan datang kembali. Mungkin kita pernah mendengar atau kita menemui orang yang meledek tentang hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mereka mungkin mengatakan, dari dulu juga bilang Tuhan datang lagi, Tuhan akan datang lagi, tapi kok nggak datang-datang. Nah, firman Tuhan sudah menyampaikannya kepada kita mengenai hal ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air baru. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi di sini firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu bahwa sejak dulu banyak pengejek-pengejek yang mengejek kapan Tuhan Yesus datang kembali. Bilangnya selalu akan datang, tapi tidak datang-datang. Tapi marilah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita mendengarkan nasihat firman Tuhan agar kita berjaga-jaga dengan segala kewaspadaan. Kita berjaga-jaga, kita selalu mawas diri, kita sadar bahwa Tuhan akan datang kembali, dan kita juga selalu menduga, kita selalu berpikir bahwa Tuhan akan datang di waktu yang tidak terduga. Oleh sebab itu, siap sedia dan berjaga-jagalah. Amin.